Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Cerita Ainun. Hari ini saya akan membahas kelanjutan kisah dari rumah tangga Alina dan Raka. Bagaimanakah reaksi dari keluarga Raka setelah mengetahui siapa sebenarnya Alina? Lalu, bagaimana sikap Raka setelah mengetahui Alina yang sesungguhnya? Apakah Raka merasa dibohongi dan dikhianati? Yuk, kita simak perjalanan cinta mereka di episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kalau kamu suka cerita ini, kasih tahu di kolom komentar, ya. Dan kalau kamu punya kisah serupa atau ingin request cerita lain, tulis di bawah. Setelah pertemuan itu, keluarga Raka pulang dalam keadaan penuh keterkejutan dan kebisuan. Di dalam mobil, Ibu Raka duduk dengan wajah merah padam. Riri terlihat gelisah, sementara Raka hanya menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Di dalam hatinya, masing-masing dari mereka memikirkan hal yang sama. Bagaimana mungkin perempuan yang selama ini mereka anggap biasa saja, yang sering mereka hina, ternyata memiliki kekuatan sebesar itu. Di rumah, suasana terasa canggung. Ibu Raka berjalan mondar-mandir di ruang tamu, sementara Riri duduk di sofa dengan ekspresi frustasi. Astaga, aku masih tidak percaya. Alina itu CEO dari perusahaan raksasa. Riri akhirnya bersuara, memecah kesunyian. Ibu Raka mendengus, wajahnya masih sulit menerima kenyataan. Ini tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa menyembunyikan semua ini dari kita? Riri melipat tangan di dada. Yang lebih parah, kita sudah terlalu sering meremehkannya. Kita menganggap dia hanya perempuan miskin yang gak tahu apa-apa. Ibu Raka tiba-tiba berhenti melangkah. Ekspresinya berubah menjadi panik. Kita sudah menghina dan merendahkannya berkali-kali. Kalau dia mau, dia bisa menghancurkan kita dalam sekejap. Riri menatap ibunya dengan khawatir. Jadi, kita harus bagaimana? Ibu Raka menarik napas panjang, mencoba berpikir. Kita harus mendekatinya kembali. Bagaimanapun juga, dia tetap istri Raka. Kalau kita bisa memperbaiki hubungan, mungkin kita bisa menyelamatkan bisnis kita juga. Sementara itu, Raka masih duduk diam di kamarnya. Ia masih belum bisa mencerna semua yang terjadi. Alina wanita yang selama ini ia cintai dan pikir hanya seorang perempuan sederhana ternyata adalah sosok yang jauh lebih kuat dan berpengaruh daripada dirinya. Ia mengingat kembali semua kejadian selama ini. Bagaimana Alina selalu terlihat tenang menghadapi hinaan keluarganya, bagaimana dia tidak pernah membalas ketika diremehkan, bagaimana dia selalu ada di sisinya tanpa sekalipun menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dan sekarang, semuanya terasa berbeda. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk. "Mas," suara Riri terdengar. Raka menghela napas. "Masuk saja." Riri masuk dan duduk di tepi tempat tidur. Ia menatap kakaknya dengan ragu. "Mas, apa yang akan kamu lakukan?" Raka mengusap wajahnya, lalu menatap adiknya. "Aku tidak tahu, Ri. Aku merasa dikhianati." Riri terdiam sejenak sebelum berkata, "Menurutku, Alina hanya ingin hidup sederhana sama Mas. Mungkin dia takut kalau dia bilang siapa dia sebenarnya, Mas akan melihatnya berbeda." Raka terdiam. Ia tahu Riri ada benarnya. Namun di dalam hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Antara cinta, rasa bersalah, dan ego yang terluka. Di sisi lain kota, Alina duduk di balkon apartemennya, menatap pemandangan malam. Vina yang duduk di sampingnya menghela napas. "Aku yakin mereka sedang panik sekarang." Alina tersenyum kecil. "Aku tidak ingin membuat mereka takut, Vin. Aku hanya ingin mereka tahu siapa aku sebenarnya." Vina menatap sahabatnya dengan serius. "Dan bagaimana dengan Raka?" Alina terdiam sejenak sebelum berkata pelan. "Aku hanya berharap dia masih bisa melihatku sebagai Alina, bukan sekadar CEO Alindra Group." Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tidak yakin apakah hubungan mereka bisa kembali seperti dulu. Malam itu, Raka duduk di dalam mobilnya, memandangi gedung tinggi tempat kantor pusat Alindra Group berada.
Hatinya terasa berat, pikirannya penuh dengan penyesalan. Sejak kebenaran tentang Alina terungkap, ia tak bisa berhenti berpikir tentang bagaimana ia memperlakukannya selama ini. Ia membiarkan keluarganya meremehkan wanita yang ia cintai. Ia sendiri, tanpa sadar, pernah merasa rendah diri karena menganggap Alina tidak bisa mendukungnya. Padahal, kenyataannya jauh berbeda. Raka akhirnya menguatkan hatinya dan masuk ke dalam gedung. Ia memberitahu resepsionis bahwa ia ingin bertemu dengan Alina. "Maaf Pak, Ibu Alina sudah pulang lebih awal hari ini," kata sang resepsionis dengan sopan. Raka mengangguk pelan. Ia tahu kemana harus pergi. Setengah jam kemudian, ia sudah berdiri di depan apartemen Alina. Ia menarik napas dalam sebelum mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Alina berdiri di sana, mengenakan pakaian santai, wajahnya tampak lelah. "Raka," suaranya terdengar datar. Raka menatapnya dalam-dalam sebelum berkata, "Aku bisa masuk?" Alina menimbang sejenak sebelum akhirnya membuka pintu lebih lebar dan membiarkannya masuk. Suasana di dalam apartemen terasa berbeda dari rumah mereka. Tidak ada aura dingin seperti di rumah keluarga Raka. Di sini terasa lebih nyaman, lebih... "Alina," Raka duduk di sofa, sementara Alina berdiri di dekat jendela, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Kenapa kamu kesini?" tanyanya akhirnya. Raka menghela napas, lalu menatap istrinya. "Aku ingin meminta maaf, Alina." Alina terdiam, menunggu Raka melanjutkan. "Aku bodoh. Aku membiarkan keluargaku meremehkanmu. Aku bahkan sempat meragukanmu. Padahal kamu tidak pernah melakukan kesalahan apapun." Alina masih diam, tapi matanya sedikit melunak. "Saat aku tahu siapa kamu sebenarnya, aku merasa kaget, bahkan terluka. Tapi sekarang aku sadar, aku yang sebenarnya menyakitimu. Aku terlalu sibuk dengan egoku sendiri, sampai aku tidak melihat siapa kamu sebenarnya. Bukan sebagai CEO Alindra Group, tapi sebagai Alina, wanita yang aku cintai." Alina menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak pernah ingin menyakitimu, Raka. Aku hanya ingin melihat apakah kamu bisa menerimaku tanpa semua ini, tanpa kekayaan, tanpa jabatan. Aku ingin tahu apakah kamu mencintaiku sebagai Alina, bukan karena statusku." Raka mengangguk pelan. "Dan aku ingin membuktikan kalau aku memang mencintaimu, Alina. Aku ingin belajar untuk lebih menghargai dan mempercayaimu. Aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi." Alina menatapnya lama, mencari kejujuran dalam matanya. Kemudian, perlahan, ia tersenyum tipis. "Aku harap kamu benar-benar bisa menepati janji itu, Raka." Raka mengulurkan tangannya, berharap Alina akan menerimanya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Alina akhirnya menggenggam tangannya. Saat itu, Raka tahu, ini adalah awal dari perjalanan baru mereka. Sebuah perjalanan di mana ia harus membuktikan bahwa cintanya untuk Alina tidak didasarkan pada status, tetapi pada siapa dirinya sebenarnya. Setelah Raka meminta maaf dan hubungan mereka mulai membaik, kehidupan Alina masih jauh dari kata tenang. Identitasnya sebagai CEO Alindra Group yang kini diketahui publik membuatnya semakin menjadi sorotan. Bukan hanya dari keluarga Raka, tetapi juga dari dunia bisnis yang penuh persaingan kejam. Suatu pagi di kantor pusat Alindra Group, Alina sedang duduk di ruangannya, memeriksa laporan keuangan perusahaan ketika Vina masuk dengan ekspresi serius. "Kita punya masalah besar," kata Vina tanpa basa-basi. Alina meletakkan dokumen di tangannya dan menatap sahabatnya dengan tenang. "Apa yang terjadi?" Vina melemparkan beberapa lembar kertas ke meja. "Seseorang berusaha menjatuhkan kita. Ada perusahaan asing yang mulai mengambil klien-klien besar kita dengan menawarkan harga yang jauh lebih murah. Bahkan, mereka mendekati beberapa investor kita." Alina membaca laporan itu dengan seksama. Matanya sedikit menyipit. "Perusahaan mana?" "Global Vortex," jawab Vina cepat. "Mereka baru masuk ke pasar Indonesia tahun lalu, tapi sekarang mereka agresif sekali. CEO-nya, Richard Tan, dikenal licik dan tidak segan-segan memainkan cara kotor."
Alina mengetukkan jarinya di meja. Sepertinya dia ingin mengusik kita secara langsung. Vina mengangguk. Dan yang lebih buruk, beberapa media sudah mulai memberitakan kalau Alindra Group dalam posisi sulit karena persaingan ini. Ada rumor yang mengatakan kalau kamu kehilangan kendali atas perusahaan. Alina tersenyum tipis, tidak terpengaruh. Mereka meremehkan kita, Vin. Vina mendengus. Mungkin karena selama ini kamu lebih suka bermain tenang. Tapi Richard berbeda, dia suka menyerang langsung. Kita harus berhati-hati. Alina menatap keluar jendela, memikirkan langkah selanjutnya. Aku tidak akan membiarkan perusahaan ini runtuh hanya karena seseorang ingin menjatuhkanku. Kalau dia ingin bermain kotor, kita akan melawannya dengan strategi yang lebih cerdas. Di sisi lain, Raka mulai menyadari perubahan sikap Alina. Sejak beberapa hari terakhir, istrinya sering pulang larut malam, terlihat sibuk, dan lebih jarang tersenyum. Malam itu, saat Alina akhirnya pulang ke rumah, Raka yang sudah menunggunya langsung mendekatinya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Alina tersenyum samar, meski jelas terlihat kelelahan. "Aku baik-baik saja, hanya sedikit sibuk." Raka tidak percaya begitu saja. "Aku tahu ada sesuatu yang terjadi. Aku mungkin tidak terlibat dalam bisnis seperti kamu, tapi aku bisa melihat kalau kamu sedang menghadapi masalah besar." Alina menatap suaminya lama, lalu akhirnya menghela napas. "Ada pesaing baru yang mencoba menjatuhkan Alindra Group. Mereka menyerang kita dengan harga lebih murah dan rumor-rumor negatif." Raka menggenggam tangan Alina. "Dan kamu menghadapi ini sendirian?" Alina tersenyum kecil. "Aku sudah terbiasa menghadapi masalah sendiri, Raka." Raka menatapnya dengan serius. "Tapi sekarang kamu punya aku. Kamu tidak perlu melewati semua ini sendiri lagi." Alina tersentuh dengan kata-kata suaminya, tetapi ia tahu ini bukan hanya tentang dirinya. Ini tentang perusahaan yang ia bangun dengan kerja keras. "Aku akan menghadapinya, Raka. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan apa yang sudah kubangun." Raka mengangguk, lalu menarik Alina ke dalam pelukannya. "Apapun yang terjadi, aku akan ada di sampingmu." Alina tersenyum tipis. Ia tahu ujian ini tidak akan mudah. Tapi kali ini ia tidak akan berjuang sendirian. Setelah menghadapi tekanan dari pesaing bisnisnya, Alina kini harus menghadapi ujian lain, pengkhianatan dari dalam. Kali ini bukan dari luar perusahaan, tetapi dari dalam keluarga Raka sendiri. Suatu siang di kantor Alindra Group, Vina kembali masuk ke ruangan Alina dengan ekspresi tajam. "Kita punya masalah lain," katanya meletakkan beberapa dokumen di meja. Alina mengambil dokumen itu dan membacanya dengan seksama. Matanya menyipit begitu melihat salah satu nama yang tercantum di dalam laporan tersebut. "Riri?" gumamnya, nyaris tidak percaya. Vina mengangguk. "Adik iparmu rupanya mendekati beberapa mitra bisnis kita. Dia mengatasnamakan hubungan keluarga denganmu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bahkan, dia mencoba melobi beberapa investor untuk mendukung bisnisnya sendiri. Seolah-olah kamu memberikan restu." Alina meletakkan dokumen itu dan bersandar di kursinya. "Sejauh mana dia sudah melangkah?" "Cukup jauh," jawab Vina. "Tapi untungnya, beberapa investor lebih memilih memastikan langsung ke kita sebelum mengambil keputusan. Aku sudah mengkonfirmasi kalau tidak ada dukungan resmi dari Alindra Group untuk proyeknya." Alina menghela napas panjang. "Jadi, dia mencoba memanfaatkan namaku untuk mendapatkan keuntungannya sendiri?" Vina menatap sahabat dengan penuh pengertian. "Sepertinya dia berpikir bisa memanipulasimu hanya karena kamu bagian dari keluarganya sekarang." Alina terdiam beberapa saat sebelum akhirnya bangkit dari kursinya. "Aku akan menangani ini sendiri." Malam itu, Alina kembali ke rumah keluarga Raka, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak kebenaran tentang dirinya terungkap. Di ruang tamu, Ibu Raka, Riri dan Raka sedang duduk bersama. Saat melihat Alina masuk, mereka tampak terkejut, terutama Riri yang langsung terlihat gelisah. "Alina, kok tiba-tiba ke sini?"
Tanya Ibu Raka dengan nada sedikit kaku. Alina tidak menjawab langsung. Ia berjalan mendekat dan menatap langsung ke arah Riri. Aku ingin berbicara dengan Riri. Riri berusaha tetap tenang, meski jelas terlihat gugup. Bicara apa ya, Mbak? Alina menatapnya dengan tajam. Tentang usahamu memanfaatkan namaku untuk kepentingan pribadimu. Riri terdiam, wajahnya langsung pucat. Ibu Raka dan Raka sama-sama terkejut mendengar pernyataan Alina. Kamu pikir aku tidak akan tahu? Lanjut Alina dengan suara tenang namun dingin. Kamu mendekati investor-investorku, mengaku punya hubungan baik denganku, dan mencoba mendapatkan dukungan dengan menggunakan namaku tanpa seizin aku. Aku nggak bermaksud begitu, Mbak. Riri buru-buru membela diri. Aku cuma ingin membangun bisnis kecilku sendiri. Aku pikir itu nggak masalah. Masalahnya, potong Alina, kamu menggunakan cara yang salah. Kalau kamu datang padaku dan berbicara baik-baik, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk membantumu. Tapi kamu memilih jalan pintas dengan cara yang licik. Raka yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Riri, apa yang Alina katakan benar? Tanyanya dengan nada kecewa. Riri menunduk, tidak bisa membantah. Ibu Raka yang awalnya kebingungan akhirnya ikut bicara. Alina, dia kan adik iparmu. Mungkin dia hanya tidak mengerti cara yang benar. Bisa saja kita... Tidak, Bu. Alina menatap ibu mertuanya dengan tegas. Ini bukan sekadar kesalahpahaman. Ini tentang kepercayaan dan integritas. Aku tidak bisa membiarkan siapapun menyalahgunakan namaku untuk keuntungan pribadi, bahkan jika itu anggota keluarga sendiri. Riri akhirnya mengangkat wajahnya, kali ini dengan nada putus asa. Aku cuma ingin membuktikan kalau aku juga bisa sukses. Aku ingin dihormati seperti Mbak Alina. Alina menghela napas. Kesuksesan tidak bisa dicapai dengan memanfaatkan orang lain, Riri. Kalau kamu benar-benar ingin dihormati, maka buktikan dengan kerja keras, bukan dengan manipulasi. Henning menyelimuti ruangan. Setelah beberapa saat, Alina melanjutkan, aku tidak akan membawa ini ke ranah hukum, tapi aku ingin kamu berhenti melakukan ini. Jika kamu ingin membangun bisnis, lakukan dengan caramu sendiri, bukan dengan mengandalkan namaku. Riri menelan ludah dan akhirnya mengangguk. Aku mengerti. Alina menghela napas dan berdiri. Aku harap kamu belajar dari ini. Sebelum pergi, Alina menatap Raka, yang sejak tadi diam, seolah menyimpan banyak pemikiran dalam kepalanya. Ia hanya tersenyum tipis, sebelum akhirnya berjalan keluar dari rumah itu. Raka menatap punggung istrinya yang semakin menjauh. Dalam hati, ia semakin menyadari betapa luar biasanya wanita yang ia nikahi. Setelah insiden dengan Riri, Alina semakin yakin akan keputusannya. Selama ini, ia diam dan membiarkan keluarga Raka memperlakukannya sesuka hati, menganggapnya sebagai beban, lalu tiba-tiba berubah setelah mengetahui siapa dirinya. Mereka mulai mencoba memanfaatkannya. Alina tidak ingin mereka bergantung pada kekayaannya. Jika mereka ingin dihormati, mereka harus belajar berusaha sendiri. Di sebuah kafe mewah, Alina duduk berhadapan dengan Vina. Sahabatnya menyesap kopinya sambil menatap Alina penuh penasaran. Jadi, kamu serius dengan keputusan ini? Tanya Vina. Alina mengangguk. Aku tidak ingin mereka bergantung padaku. Jika aku membiarkan mereka terus berpikir bisa memanfaatkan posisiku, mereka tidak akan pernah belajar mandiri. Vina tersenyum miring. Kamu memang luar biasa, Alina. Setelah semua penghinaan yang mereka lakukan kepadamu, aku pikir kamu akan meninggalkan mereka begitu saja. Alina menghela napas. Aku menikah dengan Raka bukan untuk balas dendam. Aku hanya ingin mereka tahu, aku ada bukan sebagai penyelamat mereka. Kalau mereka ingin sukses, mereka harus bekerja keras, bukan mencari jalan pintas dengan memanfaatkan hubungan keluarga. Vina mengangguk setuju. Jadi langkah pertama apa? Alina menatap sahabatnya dengan mantap. Aku akan bicara langsung dengan mereka. Malam itu, Alina kembali ke rumah keluarga Raka untuk makan malam bersama. Kali ini, suasananya berbeda.
Tidak ada lagi tatapan meremehkan dari ibu mertuanya atau cibiran dari Riri. Mereka kini lebih berhati-hati dalam berbicara, terutama setelah insiden yang terjadi sebelumnya. Di tengah makan malam, Alina akhirnya berbicara. Aku ingin mengklarifikasi sesuatu. Katanya, meletakkan sumpitnya. Semua orang langsung memperhatikannya. Aku tahu sejak awal kalian tidak pernah benar-benar menerimaku. Kalian mengira aku gadis miskin yang hanya akan menjadi beban. Tapi sekarang, setelah kalian tahu siapa aku, kalian mulai melihatku dengan cara berbeda. Ibu Raka tampak gelisah. Alina, kami tidak. Aku tidak butuh pembelaan, Bu, potong Alina halus tapi tegas. Aku hanya ingin mengatakan satu hal. Aku tidak akan membiarkan siapapun bergantung pada kekayaanku. Riri menatapnya dengan kaget. Maksud Mbak? Aku tidak akan membantu bisnis kalian. Aku tidak akan memberikan uang. Aku tidak akan memberikan akses ke investorku. Jika kalian ingin sukses, kalian harus berusaha sendiri. Hening seketika. Ibu Raka tampak tidak percaya, sementara Riri terlihat kesal. Jadi kamu benar-benar tidak mau membantu keluarga suamimu sendiri? Suara Ibu Raka mulai sedikit bergetar. Alina menatapnya dengan lembut tapi teguh. Aku bukan tidak mau membantu, Bu. Aku hanya ingin kalian belajar mandiri. Aku ingin kalian berusaha seperti aku dulu. Aku membangun Alindra Group dari nol. Dengan kerja keras, bukan karena aku mengandalkan orang lain. Ibu Raka menghela napas panjang. Tapi Alina, kami keluarga. Alina tersenyum tipis. Dan justru karena itu, aku ingin kalian menjadi lebih kuat. Jika aku terus membantu, kalian tidak akan pernah belajar. Aku ingin melihat kalian bisa berdiri sendiri tanpa perlu berlindung di balik namaku. Raka yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Aku setuju dengan Alina. Semua mata kini tertuju padanya. Raka menatap ibunya dengan serius. Aku sadar selama ini aku juga salah. Aku terlalu membiarkan keadaan membuatku merasa rendah diri. Aku sempat menganggap Alina lebih unggul dariku, padahal dia tidak pernah memandangku seperti itu. Aku ingin kita belajar dari Alina, bukan memanfaatkannya. Ibu Raka terlihat kecewa, tetapi juga tidak bisa membantah. Jika kalian benar-benar ingin sukses, lanjut Alina, aku bisa memberi kalian bimbingan, bukan uang. Aku bisa mengajari kalian cara membangun bisnis, tapi bukan dengan cara instan. Itu keputusan terakhirku. Semua orang terdiam, seolah mencerna kata-kata Alina. Akhirnya, Ibu Raka mengangguk pelan. Aku mengerti, mungkin kamu benar. Kami terlalu bergantung pada bantuan, bukan pada usaha sendiri. Riri tampak masih kesal, tetapi ia tidak bisa membantah. Aku akan membuktikan kalau aku bisa sukses tanpa bantuan Mbak, katanya dengan suara ketus. Alina tersenyum. Aku menantikan saat itu, Riri. Malam itu, Alina meninggalkan rumah dengan perasaan lega. Ia tahu keputusannya tidak akan langsung diterima oleh semua orang, tetapi ia yakin ini adalah langkah yang tepat. Jika mereka ingin sukses, mereka harus meraihnya dengan tangan mereka sendiri seperti yang selalu ia lakukan. Sejak kebenaran tentang Alina terungkap, perubahan perlahan mulai terjadi dalam keluarga Raka. Tidak ada lagi tatapan meremehkan atau kata-kata yang menusuk dari Ibu Raka maupun Riri. Mereka memang belum sepenuhnya berubah, tetapi setidaknya mereka mulai lebih berhati-hati dalam bersikap. Namun, bukan itu yang diharapkan Alina. Ia tidak ingin dihormati hanya karena status dan kekayaannya. Ia ingin mereka benar-benar memahami bahwa nilai seseorang tidak diukur dari seberapa banyak uang yang dimiliki, melainkan dari bagaimana seseorang memperjuangkan hidupnya. Suatu sore, ketika Alina baru saja pulang dari kantor, ia dikejutkan oleh kehadiran ibu mertuanya di depan rumah. "Bu?" Alina menghampiri dengan alis terangkat. "Kenapa datang ke sini?" Ibu Raka tersenyum canggung. "Bolehkah ibu masuk sebentar?" Alina mengangguk dan membawanya ke ruang tamu. Setelah menyajikan teh, ia duduk berhadapan dengan wanita yang selama ini sulit menerimanya. Ibu Raka menatap gelas tehnya, tampak ragu sebelum akhirnya berbicara. "Alina, ibu ingin minta maaf.
Alina terdiam, menunggu kelanjutannya. Selama ini, ibu terlalu buta oleh prasangka. Ibu mengira kamu tidak pantas untuk Raka hanya karena kamu terlihat sederhana. Tapi ternyata justru ibu yang tidak pantas menilai orang hanya dari luarnya saja. Alina tersenyum tipis. Saya mengerti, Bu. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Ibu Raka menghela napas panjang. Tapi tetap saja, ibu menyesal. Seandainya dari awal ibu bisa melihat siapa kamu sebenarnya bukan sebagai CEO atau wanita kaya, tapi sebagai pribadi yang luar biasa mungkin, hubungan kita tidak akan seperti ini. Alina menatap ibu mertuanya dengan lembut. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, Bu. Ibu Raka tersenyum haru. Kamu benar, ibu ingin belajar untuk menjadi lebih baik. Tidak hanya sebagai ibu, tapi juga sebagai mertua. Untuk pertama kalinya, Alina merasa ibu mertuanya benar-benar tulus. Ia mengulurkan tangannya, dan ibu Raka menyambutnya dengan hangat. Sejak hari itu, hubungan mereka mulai membaik. Ibu Raka tidak lagi berbicara dengan nada merendahkan, dan Riri meskipun masih sedikit gengsi mulai mencoba berubah. Suatu hari, ketika Raka pulang ke rumah keluarga, ia menemukan ibunya di dapur, tengah menyiapkan makan malam bersama Riri. Wah, ada apa ini? Tumben mama masak sendiri. Canda Raka. Ibu Raka menoleh sambil tersenyum. Ibu ingin mencoba lebih mandiri. Tidak ada salahnya belajar sesuatu yang baru kan? Riri yang tengah memotong sayuran mendengus. Mama tiba-tiba ingin belajar masak setelah bertahun-tahun. Semua karena Mbak Alina, gumamnya pelan, tapi masih bisa terdengar. Raka tersenyum dan mengacak rambut adiknya. Setidaknya kamu juga mulai belajar. Tidak buruk kan? Riri mendelik kesal, tetapi tidak membantah. Ibu Raka menatap putranya dengan lembut. Dia mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Harga diri tidak datang dari kekayaan atau status, tapi dari usaha dan kerja keras sendiri. Raka terdiam, hatinya terasa hangat. Ia semakin yakin bahwa keputusannya untuk mencintai Alina adalah yang terbaik dalam hidupnya. Kini, ia hanya perlu memastikan bahwa ia bisa menjadi suami yang sepadan untuk wanita luar biasa itu. Namun, perubahan tidak hanya terjadi di dalam keluarga kecil mereka. Kabar tentang siapa Alina sebenarnya akhirnya menyebar ke kalangan sosialita tempat Ibu Raka biasa bergaul. Awalnya, teman-teman Ibu Raka mencibirnya karena tidak menyadari bahwa menantunya adalah wanita berpengaruh di dunia bisnis. Astaga, ternyata menantumu itu Alina Mahendra dari Alindra Group. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Kenapa kamu dulu sering mengeluh kalau menantumu itu beban? Harusnya kamu bangga. Ibu Raka hanya tersenyum kecut mendengar mereka berbicara. Sekarang ia mengerti bahwa dulu ia menilai menantunya dengan cara yang salah. Hari-hari berikutnya, Ibu Raka justru mulai membela Alina ketika ada orang lain yang mencoba meremehkannya. Ia mulai sadar bahwa yang membuat seseorang berharga bukanlah status sosial, tetapi ketulusan dan kerja kerasnya. Perubahan dalam keluarganya mungkin tidak terjadi dalam semalam, tetapi setidaknya kini ia tahu bagaimana cara menjadi ibu dan mertua yang lebih baik. Malam itu, Alina dan Raka duduk berdampingan di balkon rumah mereka. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan, menciptakan pemandangan yang menenangkan. Raka menggenggam tangan Alina, mengusap punggung tangannya dengan lembut. Aku masih ingat hari pertama kita menikah. Aku pikir aku sudah cukup mengenalmu, tapi ternyata aku salah. Alina tersenyum kecil. Aku juga salah karena tidak memberitahumu dari awal. Aku hanya ingin engkau mencintaiku tanpa melihat siapa aku sebenarnya. Raka menghela napas panjang. Dan aku bodoh karena sempat terpengaruh oleh keluargaku. Aku sempat meragukanmu, merasa rendah diri karena menganggap aku tak bisa memberimu apa-apa. Alina menatap suaminya penuh kelembutan. Raka, pernikahan bukan tentang siapa yang lebih kaya atau lebih kuat. Pernikahan adalah tentang bagaimana kita bisa saling melengkapi dan mendukung. Raka menunduk,
merasa malu dengan kesalahannya di masa lalu. Aku janji, mulai sekarang aku akan selalu percaya padamu. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan berada di sisimu. Alina mengeratkan genggamannya. Begitu juga aku. Aku memilih menikah denganmu bukan karena aku butuh seseorang yang bisa menopangku secara finansial, tapi karena aku melihat hati yang tulus dalam dirimu. Malam itu, tanpa banyak kata-kata lagi, mereka hanya duduk berdua, menikmati kebersamaan dalam diam. Kadang, kebahagiaan tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata mewah, cukup dengan kehadiran satu sama lain. Keesokan harinya, Ibu Raka datang ke rumah mereka bersama Riri. Tidak seperti dulu, kedatangan mereka kali ini bukan untuk mengkritik atau menuntut sesuatu, melainkan untuk bersilaturahmi dengan tulus. Saat sarapan bersama, Ibu Raka menatap Alina dengan penuh rasa syukur. Terima kasih Alina, kamu telah banyak mengajarkan kami hal yang selama ini tidak pernah kami sadari. Alina tersenyum. Saya juga belajar banyak dari ibu dan keluarga ini. Riri, yang biasanya sinis, kini tampak lebih lembut. Aku juga ingin minta maaf, Mbak. Aku dulu sering ngomong sembarangan dan suka meremehkanmu. Aku benar-benar malu kalau mengingat semua itu. Alina tersenyum lembut. Yang penting sekarang kita bisa menjadi keluarga yang lebih baik. Raka memandang keluarganya dengan bangga. Ia tidak pernah menyangka hari ini akhirnya tiba. Tidak ada lagi kebencian, iri, atau rasa curiga, hanya keluarga yang utuh, yang belajar untuk saling memahami. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan. Alina tetap menjalankan perusahaannya dengan penuh dedikasi, sementara Raka semakin berkembang dalam karirnya sendiri. Ia tak lagi merasa minder, melainkan berusaha menjadi pria yang bisa berdiri sejajar dengan istrinya, bukan dalam hal materi, tetapi dalam semangat dan kerja keras. Suatu sore, mereka berjalan di taman, menikmati angin sepoi-sepoi. Raka menggenggam tangan Alina dan menatapnya dalam-dalam. Apa kau bahagia? Alina tersenyum, matanya berbinar. Lebih dari yang kubayangkan. Raka mengecup kening istrinya dengan penuh kasih. Aku janji akan selalu menjagamu. Bukan karena kamu CEO atau wanita sukses, tapi karena kamu adalah belahan jiwaku. Alina tertawa kecil. Dan aku akan selalu mencintaimu, bukan karena engkau suamiku, tapi karena engkau adalah rumahku. Dalam kehangatan senja yang mulai meredap, mereka berjalan berdampingan, tanpa lagi ada rahasia atau kebohongan. Kini mereka mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari status atau kekayaan, melainkan dari cinta dan kepercayaan yang mereka bangun bersama. Dan itulah akhir dari perjalanan panjang mereka, bukan sebagai dua orang yang berbeda, tetapi sebagai pasangan yang saling melengkapi hingga selamanya. Hari-hari berlalu dengan damai di keluarga Raka. Tidak ada lagi ketegangan atau sindiran tajam dari Ibu Raka maupun Riri. Mereka mulai menerima Alina apa adanya, bukan karena status atau kekayaannya, tetapi karena mereka menyadari bahwa Alina adalah wanita yang luar biasa. Suatu pagi, Alina dan Raka sarapan di rumah keluarga Raka. Momen seperti ini dulu terasa sulit bagi Alina, tapi kini semuanya terasa lebih hangat. Ibu Raka menuangkan teh ke dalam cangkir Alina dan tersenyum. Alina, ibu belajar resep baru. Coba kamu cicipi, siapa tahu cocok di lidahmu. Alina terkejut, tapi ia tersenyum lembut. Wah, saya jadi penasaran, Bu. Masakan ibu pasti enak. Riri yang duduk di sebelahnya terkekeh. Mbak Alina harus jujur ya, soalnya kemarin waktu aku coba rasanya agak aneh. Ibu Raka melotot ke arah putrinya. Hei, jangan menjatuhkan semangat ibu. Alina tertawa kecil. Ia mencicipi makanan itu, lalu mengangguk. Ini enak, Bu, saya suka. Rasanya mirip makanan di restoran terkenal. Ibu Raka tersenyum bangga, sementara Raka menatap istrinya penuh kekaguman. Ia tahu Alina sedang mencoba membuat ibunya percaya diri. Beberapa hari kemudian, Riri datang menemui Alina di kantornya. Gadis itu tampak sedikit gugup saat duduk di depan meja Alina. Mbak, aku mau ngomong sesuatu, ujar Riri sambil memainkan jari-jarinya. Tentu, ada apa? Alina bertanya dengan lembut.
Riri menarik napas dalam. Aku ingin belajar bisnis, Mbak. Aku tahu selama ini aku selalu mengandalkan orang lain. Tapi sekarang aku ingin mencoba berdiri sendiri. Bisa nggak, Mbak? Aku magang di perusahaanmu. Aku ingin belajar langsung dari ahlinya. Alina terkejut, tapi dalam hatinya ia merasa bangga. Adik iparnya yang dulu manja dan suka meremehkan orang lain, kini mulai menunjukkan tekad untuk berubah. Ia tersenyum dan mengangguk. Tentu saja bisa, Riri. Aku senang melihatmu ingin belajar. Tapi aku tidak akan memberikan perlakuan khusus. Kamu harus bekerja keras seperti karyawan lainnya. Riri mengangguk mantap. Aku siap, Mbak. Hubungan dalam keluarga Raka kini benar-benar berubah. Tidak ada lagi kebencian atau kesalahpahaman, yang tersisa hanyalah rasa saling menghargai. Suatu malam saat makan malam keluarga, Raka menggenggam tangan Alina di bawah meja dan berbisik. Aku bahagia melihat keluargaku akhirnya bisa menerima dan menghargaimu. Alina tersenyum. Aku juga bahagia, Raka. Ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya ketika keluarga bisa saling mendukung dan memahami. Ibu Raka menatap mereka dengan hangat. Alina, terima kasih karena sudah sabar menghadapi kami. Kamu adalah bagian dari keluarga ini, dan ibu bangga memiliki menantu sepertimu. Raka menatap istrinya dengan penuh rasa syukur. Kini, ia benar-benar yakin bahwa pernikahan mereka telah mencapai titik di mana tidak ada lagi keraguan atau ketakutan, hanya cinta, kepercayaan, dan keluarga yang harmonis. Kehidupan mereka memang tidak selalu sempurna, tetapi mereka tahu satu hal. Selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi apapun yang terjadi di masa depan. Setelah semua cobaan yang mereka lewati, Alina dan Raka sadar bahwa mereka adalah tim yang kuat. Kini, dengan kepercayaan yang semakin erat, mereka ingin melangkah lebih jauh bersama, bukan hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam dunia bisnis. Suatu sore, di ruang kerja rumah mereka, Alina duduk di depan laptopnya, membaca beberapa laporan keuangan. Raka masuk dengan membawa 2 cangkir kopi. Istirahat dulu, sayang. Aku tahu kamu bisa kerja seharian tanpa sadar waktu, ujar Raka sambil menyodorkan secangkir kopi kepada Alina. Alina tersenyum dan mengambilnya. Terima kasih. Kamu sendiri bagaimana? Sudah siap dengan proposal yang kita bahas kemarin? Raka duduk di sebelahnya dan mengangguk. Sudah hampir selesai. Aku masih tidak menyangka kita benar-benar akan memulai bisnis bersama. Alina menatapnya penuh keyakinan. Kenapa tidak? Kamu punya pengalaman, aku punya koneksi. Kita bisa membangun sesuatu yang lebih besar jika bekerja sama. Raka tersenyum, tapi masih ada sedikit keraguan di wajahnya. Tapi kamu sudah punya perusahaan sendiri. Apa kamu yakin mau memulai sesuatu dari nol bersamaku? Alina menggenggam tangannya dengan erat. Ya, karena ini tentang kita. Aku ingin kita tumbuh bersama, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai partner dalam bisnis. Aku ingin kita memiliki sesuatu yang benar-benar kita bangun dari awal. Mendengar itu, Raka merasa semakin yakin. Selama ini, ia selalu merasa berada di bawah bayang-bayang Alina, tapi kini ia sadar bahwa Alina tidak pernah ingin berada di atasnya, ya, hanya ingin mereka berjalan sejajar. Baiklah, kita lakukan ini bersama, ujar Raka penuh semangat. Mereka kemudian mulai merancang konsep bisnis mereka. Alina dengan wawasannya yang tajam di dunia korporat, dan Raka dengan pengalaman serta pemikirannya yang inovatif. Mereka memutuskan untuk membangun perusahaan di bidang teknologi dan inovasi dengan fokus pada pengembangan aplikasi yang dapat membantu usaha kecil menengah berkembang di era digital. Beberapa minggu kemudian, mereka mengadakan pertemuan dengan investor potensial. Raka memimpin presentasi, sementara Alina mendukungnya dari sisi strategi dan pengelolaan. Setelah presentasi selesai, seorang investor senior menatap mereka dengan kagum. Saya harus akui, kalian pasangan yang luar biasa. Konsep bisnis ini menarik, dan saya percaya ini bisa sukses besar. Raka tersenyum, penuh percaya diri. Terima kasih,
Kami tidak hanya ingin membangun bisnis, tetapi juga membantu banyak orang untuk berkembang bersama kami. Setelah diskusi panjang, mereka akhirnya mendapatkan dukungan modal dari beberapa investor besar. Itu adalah awal dari perjalanan baru mereka. Perjalanan yang mereka mulai bukan sebagai individu, tetapi sebagai pasangan yang saling melengkapi. Malam itu, mereka duduk di balkon rumah, menikmati udara segar setelah hari yang panjang. Aku masih tidak percaya kita benar-benar melakukan ini, ujar Raka sambil menatap bintang di langit. Alina bersandar di bahunya. Aku percaya pada kita, Raka. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Ini hanyalah awal dari perjalanan baru. Raka mengecup kening istrinya dengan penuh kasih. Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Alina tersenyum. Begitu juga aku. Dalam keheningan malam, mereka merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kini, mereka tidak hanya menjadi pasangan suami istri, tetapi juga mitra dalam hidup dan bisnis, melangkah bersama menuju masa depan yang lebih cerah. Bertahun-tahun berlalu sejak Alina dan Raka memutuskan untuk membangun bisnis bersama. Perusahaan yang mereka dirikan berkembang pesat, menjadi salah satu yang paling berpengaruh di industri teknologi dan inovasi. Namun, lebih dari sekadar kesuksesan bisnis, mereka berhasil membangun sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah keluarga yang harmonis, penuh cinta dan saling menghargai. Suatu pagi, Alina dan Raka duduk di teras rumah mereka, menikmati secangkir teh hangat sambil melihat anak mereka yang berlari-larian di taman. Raka menatap istrinya dengan penuh rasa syukur. Aku tidak pernah membayangkan hidupku bisa seindah ini, ujar Raka sambil menggenggam tangan Alina. Dulu aku sempat ragu pada diriku sendiri, merasa tidak pantas untukmu. Tapi sekarang aku sadar, kita adalah tim yang sempurna. Alina tersenyum lembut. Aku selalu percaya padamu, Raka. Aku tahu kamu bisa menjadi pria yang hebat, bukan karena harta atau status, tapi karena hatimu yang tulus dan ketulusan cintamu. Raka tersenyum lebar dan menatap anak mereka yang sedang bermain. Kita sudah melewati banyak hal. Sekarang aku hanya ingin menikmati hidup bersama keluarga kita, tanpa ada keraguan atau ketakutan lagi. Tiba-tiba Ibu Raka datang bersama Riri. Dulu, momen seperti ini akan dipenuhi dengan ketegangan dan sindiran. Tetapi kini semuanya berbeda. Ibu Raka tampak lebih tenang dan penuh kasih sayang, sementara Riri kini menjadi wanita mandiri yang juga telah sukses dalam bisnisnya sendiri. Alina, lihat ini, ujar Ibu Raka sambil menunjukkan sesuatu. Aku baru belajar membuat kue sendiri. Ini resep yang dulu kamu ajarkan padaku. Alina tersenyum haru. Wah, ibu semakin hebat saja. Riri ikut tertawa. Iya, Mbak. Sekarang ibu malah lebih sering masak sendiri daripada menyuruh orang lain. Mereka tertawa bersama, merasakan kehangatan yang dulu tidak pernah ada di antara mereka. Di tengah kebersamaan itu, Raka menggenggam tangan Alina lebih erat. Aku mencintaimu, Alina. Terima kasih karena sudah bertahan bersamaku melewati suka dan duka. Tanpamu, aku tidak akan sampai di titik ini. Alina menatapnya dengan mata berbinar. Aku juga mencintaimu, Raka. Aku tidak pernah menyesal memilihmu. Dan aku akan selalu memilihmu, dalam keadaan apapun. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, seakan menjadi saksi perjalanan panjang mereka. Tidak ada lagi kesalahpahaman, tidak ada lagi perasaan rendah diri, tidak ada lagi luka yang tersisa, hanya cinta yang semakin kuat, yang tidak diukur dari harta atau status, tetapi dari ketulusan hati. Mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak diukur dari kekayaan atau status sosial, tetapi dari bagaimana mereka saling mendukung, percaya, dan mencintai tanpa syarat. Dan di bawah langit yang cerah, dengan tawa anak mereka yang bergema di udara, mereka tahu satu hal pasti, mereka telah menemukan akhir yang bahagia.